Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal liqaulillahi subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Demikianlah sesuatu yang harus dan wajib bagi setiap insan, setiap muslim. Mereka berilmu terlebih dahulu sebelum ngomong, sebelum komentar, sebelum berucap dan sebelum beramal. Sebab ucapan dan perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu sebelumnya, maka kalau diucapkan atau kalau dilakukan perbuatan tersebut berarti perbuatan yang dibangun di atas dzon, dugaan. Sesuatu yang dibangun di atas dugaan tidak dibenarkan dalam Islam. Namun Islam membenarkan atau menganjurkan, menetapkan setiap amalan harus dibangun di atas ilmu, al-yaqin. Walaupun kadang pada beberapa kondisi dzannul ghalib, dzann al-ghalib, dugaan yang terkuat yang mendominasi itu bisa diamalkan. Namun kalau seandainya sesuatu yang dugaan tidak didasari indikasi yang kuat, maka tidak boleh diamalkan. Makanya Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm beliau menekankan hendaknya bagi seorang penuntut ilmu berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat di qaulihi subhanahu wa ta'ala, membawakan ayat yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Apa yang harus diilmui? Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa bada'a bil ilmi. Allah SWT memulai penyebutan dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Maknanya apa? Berilmu terlebih dahulu. Ilmuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Setelah seseorang sudah berilmu, sudah mantap, maka barulah dia beramal. Wa ayyu syarafin arfa'u. Kemuliaan mana saja atau kemuliaan mana lagi yang paling tinggi? Wa ayyu fadlin akbar, dan keutamaan apa lagi yang paling besar? Fi takrimil ulama bisababi ilmihim, berupa pemuliaan terhadap para ulama dengan sebab ilmu yang ada pada mereka. Kemuliaan yang paling tinggi, keutamaan yang paling besar, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama. Kenapa para ulama dimuliakan? Dikarenakan ilmu yang ada pada mereka. Kemudian dikarenakan amal yang ada pada mereka. Ilmu yang ada dan amal yang ada pada para ulama, itulah yang membuat mereka para ulama termuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga termuliakan di sisi umat manusia. Min atfi syahadatihim fi wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala ala syahadatillahi wa syahadati malaikah.
Dan juga berupa apa? Bagaimana pemuliaan para ulama atau pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para ulama, yaitu dengan sebab atau dalam bentuk diatofkan, digandengkan persaksian para ulama tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian para malaikat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim bersaksi dan juga para malaikat bersaksi serta para ulama bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wal malaika, dan tidak ada, dan juga para malaikat ikut bersaksi. Wa ulul ilm, dan juga para ulama. Semuanya malaikat, para ulama menyaksikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sesuatu atau satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Al-Aziz Al-Hakim. Ayo ikhwatullah bil ilm. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan para malaikat dari sisi digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keutamaan para ulama dari sisi digandengkan dengan persaksian dengan para malaikat. Pertanyaannya, bagaimana dengan para nabi? Kok tidak disebutkan di sini? Para nabi, para rasul, orang yang masuk dalam golongan pertama kali dalam barisan ahlul ilmi. Kenapa? Ketika disebutkan ulul ilm, ahlul ilmi mencakup padanya para ulama dan para rasul. Kenapa? Dikarenakan para ulama dan para rasul ya adalah sumber ilmu, atau para nabi dan para rasul adalah sumber ilmu yang ada pada para ulama. Mereka para ulama berilmu dikarenakan mengambil ilmu dari para rasul. Ya, seperti ulama sahabat mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya. Qala al-'allamah al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Walladhi ya'nina huwa al-ilmu syar'i. Dan yang dimaksudkan pada keutamaan ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Yang dimaksudkan adalah ilmu atau mengilmui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada rasulnya berupa al-bayyinati wal huda. Fal ilmu alladhi fihi ats-tsana' wal madhu huwa ilmul wahyi. Maka ilmu yang padanya terdapat pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika antum mendapati ada suatu ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ataupun dipuji oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, maka ilmu yang dimaksud tersebut ilmu yang mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari Rasulullah SAW adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu ma anzalallahu faqat, yaitu ilmu terhadap apa yang Allah SWT turunkan saja.
ilmu berupa Al-Quran, ilmu berupa sunnah Rasulullah SAW. Itulah ilmu yang dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu yang lain, karena hukum asal Al-Quranul Karim diturunkan sebagai penjelas syariat, sehingga segala sesuatu yang dipuji dalam Al-Quran merupakan bagian dari syariat, dan segala sesuatu yang dicela, dikecam, dihardik di dalam Al-Quranul Karim merupakan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Qala syair, berkata seorang penyair, faltamis al-ilma wa ajmil fit talab, maka carilah ilmu tersebut, wa ajmil fit talab, dan perbaguslah dalam mencari ilmu, perindahlah dalam mencari ilmu. Ilmu itu didapat dengan cara dipelajari. Al-ilmu atau innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Kata Nabi SAW, ilmu itu didapat dengan cara belajar. Ta'allam ya fatah, belajarlah wahai seorang pemuda. Laisa kullun nas yuladu aliman, tidak setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua umat manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian itu tidak mengerti, tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Maka dari hal tersebutlah kita dianjurkan untuk belajar, dianjurkan untuk thalabul ilmi syar'i. Karena kita ini lahir bukan dalam kondisi langsung punya ilmu, bukan langsung hafal hadis, hafal ayat, ngerti itu, ngerti ini. Itu semua harus diupayakan, harus dicari. Makanya belajar, duduk di majelis ilmu, jangan ngantuk, catat, jangan melongok. Ilmu itu diraih dengan sedikit-sedikit. Wa innama sailu bijtima'in nuqat, banjir itu ya dengan sebab kumpulan dari rintikan-rintikan air, setetes 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 bisa membanjiri suatu kota. Demikianlah ilmu. Al-yaum syai' wa ghadan mithluhu, hari ini dapat sedikit, besok sedikit lagi, besok sedikit lagi, besok sedikit lagi, sedikit demi sedikit. Katanya orang Indonesia, lama-lama jadi bukit. Tapi kalau hari ini tidak dapat faedah, besok tidak dapat faedah, besok tidak dapat faedah, ya, maka tidak akan terkumpul ilmu pada orang tersebut. Antum duduk di majelis, punya buku, antum perhatikan buku yang ada, dengar setiap ba'da shalah, hari demi hari. Itu saja antum sudah akan menjadi seorang alim dengan bertahun-tahun. Makanya terkadang dulu orang belajar di Damaj, cuman duduk, ba'da shalah dengarkan darsnya syekh, ba'da shalah dengarkan darsnya syekh, dia bawa kitab, terus hari-hari seperti itu. Tapi terkadang sebagian orang hal-hal yang seperti ini, durus yang seperti ini tidak dianggap penting bagi dia. Bagi orang yang belum pernah tahu sama sekali, durus seperti ini sangatlah penting. Bagi yang sudah belajar, yang seperti ini murajaah bagi dia. Dan juga maklumat, litasbitil maklumat,
untuk menguatkan maklumat, dan terkadang min babil muraja'ah. Apalagi antum-antum yang mungkin sudah senior dalam belajar, ya. Buku yang seperti ini terkadang bermanfaat, mungkin bisa diajarkan, ya. Mungkin bisa bermanfaat di hari kemudian, dan minimalnya dapat kosakata baru, ya. Kata seorang penyair, faltamisil ilma wa ajmil fit talab, carilah ilmu dan perbaguslah dalam mencarinya. Wal ilmu la yahsunu illa bil adabi. Ilmu itu tidak akan bisa bagus, tidak akan bisa baik kecuali dengan adab. Makanya para ulama, mereka menulis sekian banyak karya tulis fi adabi talab, adab dalam mencari ilmu. Sudah ditulis, sudah dibukukan sejak dini, ya, sejak para penuntut ilmu di masa kecilnya diajarkan, dididik bagaimana cara menuntut ilmu, beradab. Ada adab terhadap guru, dikenal dengan adabut talib ma syekhik. Ada adabut talib ma'al aqran. Ada adabut talib ma'al kitab. Ada adabut talib fil majalis, dan berbagai macam. Wal adabun nafi' husnus samti. Adab yang bermanfaat itu, kata penyair ini, husnus samti, bagus dalam bersikap, ya, bagus perangainya, tata keramah, samet itu artinya, ya. Nah, itu adab yang bagus, ya, punya tata keramah, punya perangai yang bagus. Wa fi katsiril qaul ba'dul makti, ya, pada tindakan banyak ngomong, ya, itu terdapat atau bisa menyebabkan sebagian kemurkaan, kemarahan. Itu juga adab seorang thalibul ilmi, berupayalah untuk jangan banyak berkomentar, jangan banyak ngoceh, belajar yang rajin, yang tenang. Fakun li husnis samti ma hayita mufariqan tuhmadu ma baqita, ya. Hendaknya engkau menjadi orang yang senantiasa bagus perangainya selama engkau masih hidup. Mufariqan tuhmadu ma baqita, ya. Apabila engkau meninggal, maka engkau akan dipuji selama-lamanya, ya. Jangan, atau afan, mufariqan tuhmadu ma baqita, jangan sekali-kali untuk memisahkan hal tersebut supaya engkau bisa dipuji selama engkau masih hidup. Jangan terpisah dari perangai husnus samti, ya. Wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bil istizadati minal ilmi wa kafa biha min manqabatin 'azimatin lil ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu, dan cukuplah hal tersebut merupakan bagian dari kedudukan yang sangat agung tentang ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah ya Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Rabb, ya Allah, berikan tambahan ilmu untukku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ilmu
adalah sesuatu yang paling berharga dan paling bernilai. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu, tidak meminta tambahan harta atau jabatan atau kedudukan. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Qurtubi rahimahullah, "Falau kana syai'un asyrafu min al-ilmi la amara Allah nabiyahu ay yas'alahu al-mazida minhu kama amara ay yastazidahu min al-ilmi." Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, kalau seandainya ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan ilmu, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dari sesuatu tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan beliau untuk meminta tambahan ilmu tadi. Kalau ada yang lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa dibandingkan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan pada sesuatu yang lebih besar dari ilmu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu saja. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Kalau seandainya harta lebih baik dibandingkan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan wa qur rabbi zidni malan. Kalau seandainya kekuasaan lebih baik dibandingkan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala juga akan mengatakan wa qur rabbi zidni sultanan au jahan au ri'asatan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala cuma mengkhususkan ilmu. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan butuh yang namanya ilmu. Sampai-sampai mau mati pun butuh kepada ilmu. Kalau orang tidak butuh kepada ilmu, maka orang tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik di muka bumi. Makanya seorang penuntut ilmu harus belajar sejak dini. Karena kebutuhan dia terhadap ilmu bukan saja pada waktu-waktu tertentu, namun kebutuhan dia terhadap ilmu mencakup kapanpun, dimanapun, siapapun orangnya, dia butuh terhadap ilmu tersebut. Gak usah perkara ilmu agama yang sudah luar biasa kebutuhan umat. Perkara masak nasi saja kalau tidak punya ilmu kena marah terus sama ustad. Ya benar. Masalah pikir saja kalau tidak punya ilmu, dibilangi otak taruh dengkul, taruh jempol. Itu contoh kalau kerja tidak pakai ilmu. Ya enggak? Syauki. Ya mana Syauki? Ya. Itu contoh ya ikhwan. Makan saja, naruh nasi di nampan itu kalau tidak pakai ilmu, ya. Itu tadi. Urusan sampah saja kalau tidak pakai ilmu, antum kena marah. Antum itulah gambaran. Antum mau tahu ya, gambaran antum nanti dewasa. Ketika antum, kalaupun antum seandainya bukan pengusaha, bukan pedagang, antum, anak pengen kerja Ustad. Antum mikir ya, anak pengen kerja Ustad. Mau kerja apa? Anak pengen jadi kerja. Seperti itulah antum ketika kerja. Hitung kesalahan antum setiap hari, antum akan dimarah bos. Apa sebabnya? Karena tidak punya ilmu. Itulah gambarannya ikhwan. Nah, itu perkara dunia, perkara agama. Merugi ya ikhwan kalau tidak punya ilmu itu tadi. Makanya antum dari anak-anak disuruh belajar, dari remaja disuruh belajar, memperhatikan, mencatat, dengarkan baik-baik, punya ilmu itu diamalkan. Baru perkara masak nasi saja kalau tidak punya ilmu, kayak kemarin, iya apa enggak? Baru urusan minum saja kalau tidak punya ilmu, antum hitung berapa kali itu antum dibilangin otaknya tidak punya otak, dibilangin otak ditaruh di jempol, otak ditaruh di dengkul, berapa kali tidak kehitung tuh. Apa sebabnya? Itulah kalau tidak punya ilmu. Baru urusan dunia. Kalau kerja sembarangan, sampah dibuang sembarangan, ya tuh sampah nasi, ya, oh, ada
nasi, udah ditumpahkan saja, sengut di wastafel. Mampet lah wastafel tadi. Itu contoh yang tidak punya ilmu, ya benar. Dampaknya apa? Abdul Qawi kena marah kan. Contoh yang lain, di kamar mandi misalnya, sampahnya dibuang, bekas sampo, bekas sabun, dibuang di kloset atau dibuang di itu, apa dampaknya? Kenapa? Contoh yang lain tidak punya ilmu, ya. Sudah piket tapi tidak beres, itu berarti kan nggak punya ilmu piketnya. Apa yang dampaknya? Nggak usah jauh-jauh, Afan. Salah seorang antum, ya, ana suruh bakar. Cara bakar saja kalau nggak punya ilmu bisa kena semprot. Itu urusan dunia ya, ikhwan. Ini enggak? Urusan dunia. Kalau ndak punya ilmu, antum akan kena tegur. Itu urusan dunia. Antum bisa bayangkan urusan agama. Antum ibadah ndak punya ilmu. Sedangkan ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mikir ndak antum? Yang urusannya tadi adalah dua tempat, imma di surga, imma di neraka. Tapi antum malas-malas untuk belajar. Malas-malas dalam menuntut ilmu. Tidak perhatian. Dianggap belajar itu angin lalu. Itu perkara yang penting. Suatu ilmu ini tadi akan dibutuhkan dalam setiap perkara. Tidaklah kesuksesan seseorang dalam perkara dunia, pasti yang mendasarinya adalah ilmu. Dan tidaklah sukses seseorang dalam perkara agama ini, pasti yang mendasarinya pertama kali adalah ilmu. Ya benda. Siapa di sini anak seorang pedagang sukses? Siapa kira-kira? Hah? Siapa? Apa antum? Antum lihat ya. Pedagang-pedagang yang sukses, yang pedagang sukses, tidak lepas ada ilmu pada dia yang luar biasa. Apa ilmunya? Di antaranya ilmu cara memasarkan barang. Ya benar? Ilmu tempat berjualannya di mana letak yang bagus. Ya benar? Ya benar. Antum perhatikan, ini antum sudah umur sudah bisa wa'i, bisa nyerap. Antum perhatikan, kalau antum lihat ada orang kaya, pasti dia punya ilmu. Kalau dia bisnis, pasti ilmu bisnisnya mateng, mapan. Ya. Kalau antum lihat orang buntu, tahu buntu? Orang Pekanbaru tahu, ngerti buntu? Apa arti buntu? Hah? Buntu itu bahasa Palembangnya itu buntu itu miskin, ya, tidak punya duit, tidak punya modal. Kalau antum lihat orang buntu, ya, kiri, sebabnya apa? Tidak punya skill dia. Gimana? Tidak percaya, perhatikan antum. Ya. Jangan antum tersinggung. Itu kenyataan. Setiap kesuksesan orang perkara dunia tidak lepas ada ilmu. Nah, perkara agama itu juga harus butuh ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta tambahan ilmu, karena dengan ilmu inilah yang membuat sukses seseorang nanti setelah wafatnya. Tapi kalau kerjaannya pelangak, pelongo, ya, banyaklah tidur, sudah azan masih tidur di belakang. Contohnya Vicky, udah azan masih tidur.
Ya, ada yang ngantuk. Kalau udah selesai belajar itu tidur istirahat 30 menit. Tidur siang tuh cukup 30 menit, sebelum zuhur 30 menit. Pas azan langsung bangun, wudhu, persiapan cepet-cepet, ambil tempat posisi, baca Al-Quran. Nanti sebelum asar, antum mungkin jam 2 atau setengah 3, tidur 30 menit, setengah 3 sampai jam 3. Jam 3 bangun, persiapan langsung wudhu, persiapan kalau mau mandi-mandi, persiapan menuju masjid. Gitu belajar. Nggak tidur saja. Yang dewasa-dewasa terus tunggu di masjid ini semuanya juga. Ana anjurkan juga wa ansahukum, yang besar-besar tolong bainal azan wal iqamah tidak ada di maktabah. Ya. Azan berkumandang semuanya, tidak ada yang dinyimpen-nyimpen di maktabah. Nah, tutup lagi, kunci lagi maktabah kalau ada yang di maktabah. Semuanya di sini semua. Aktivitas apapun tidak diperbolehkan lagi bainal adzan wal iqamah. Apa yang harus diaktivitaskan? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngumpul baris di sini. Hentikan semua aktivitas kalau tidak ada yang penting. Bainal adzan wal iqamah, entah dia zuhur, entah dia asar, entah dia isya, entah dia maghrib, entah dia subuh, tidak ada di ruangan-ruangan lain. Ya. Kalau perkara tidak penting-penting jangan. Kok keras sekali Ustadz. Dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah beliau melihat seseorang keluar dari masjid ketika azan berkumandang. Orang tersebut sudah ada di masjid. Kemudian dia keluar. Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini telah bermaksiat dengan Abul Qasim. Sehingga diambil faedah oleh para ulama, ketika azan berkumandang itu semuanya aktivitas di dalam masjid sambil menunggu iqamah. Kalau tidak ada perkara yang doruri, perkara yang penting, jangan aktivitas di luar masjid. Itu pesan ana. Jadi tidak ada lagi yang dalam maktabah, tidak ada yang lagi di teras-teras nongkrong, tidak ada lagi di belakang, apalagi di atas. Bainal adzan wal iqamah, azan berkumandang, baris. Terus apa yang dilakukan? Masing-masingnya saling mengingatkan. Ya. Dilihat ada yang masih di belakang, ingatkan, bangunkan, suruh maju ke depan. La yazalun nasu bi khairin. La yazalu qaumun yatakharun hatta yuakhiruhumullah. Apabila suatu kaum senantiasa telat, nanti Allah Subhanahu wa taala bikin telat mikir, telat rezeki. Itu telat. Upayakan ya. Antum yang ada di sini yang tidak ada udzur, sudah ada dan berkumandang, hentikan seluruhnya aktivitas antum. Langsung ngumpul di masjid. Ya. Nanti insyaallah ana bacakan beberapa fawaid bagaimana adab thalibul ilmi fil masjid. Ya. Dari kitab Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Tolong difotokopi. Ya, tolong difotokopi. Nanti insyaallah. Apa mungkin besok atau kapan, tolong difotokopi. Itu kitabnya ada di maktabah. Fotokopikan beberapa lembar adab thalibul ilmi, dan ana pengen disaksikan seluruhnya. Ya, seluruhnya menyaksikan. Bagaimana adab salaf, adab thalibul ilmi di masjid. Tolong difotokopikan. Semua santri harus fotokopi. Fotokopi sekarang. Ya, bisa jadi besok. Bisa jadi subuh nanti, ya. Bisa jadi nanti malam. Yang penting antum fotokopi, supaya antum tahu bagaimana adab seorang thalibul ilmi di masjid. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.